Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pertumbuhan fisik individu dan perkembangan intelektual individu. Nah, apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah suatu proses psikologi yang bersifat progresif dan berlangsung dalam periode tertentu. Nah, perubahan tersebut bisa diukur, dilihat, dan diraba. Biasanya menyangkut fisik, bentuk, dan ukuran. Misalnya seperti pertumbuhan tinggi badan, mulai tumbuh kumis, dan tumbuhnya jakun yang membuat suara itu membesar, dan lain sebagainya. Nah, ada perbedaan ciri-ciri pertumbuhan fisik antara laki-laki dan perempuan. Perubahan pada laki-laki itu kulit itu berminyak dan berjerawat. Tumbuhnya rambut-rambut pada kaki, dada, dan wajah, ataupun alat kelamin. Dan dada itu semakin membesar ataupun melebar. Ukuran tubuh, bahu, dan badan bertambah berat dan tinggi. Keringat lebih banyak dan timbul bau. Dan suara pada laki-laki akan membesar dan berat. Dan pada organ seksual atau alat kelamin laki-laki, dia itu semakin membesar karena terjadi penenggangan. Sedangkan pada perubahan pada perempuan itu, pada perempuan kulit terdapat berminyak dan berjerawat. Rambut akan muncul pada kaki, ketiak, ataupun alat kelamin. Dada pada perempuan juga akan membesar dan terkadang sedikit sakit. Ukuran tubuh atau pinggul melebar, badan bertambah berat dan tinggi. Keringat lebih banyak dan terjadi pembauan pada proses keringat tersebut. Dan suara pada perempuan juga akan semakin membesar ataupun berat. Dan pada organ seksual pada perempuan akan menimbulkan yang namanya menstruasi ataupun haid. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sifat jasmania yang sudah diturunkan dari kedua orang tuanya. 2. Kematangan. Pertumbuhan fisik seolah-olah sudah direncanakan oleh faktor kematangan. Faktor eksternal dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kesehatan. Anak yang sakit-sakitan, pertumbuhan fisiknya akan terhambat, begitupun dengan sebaliknya. 2. Makanan. Anak yang kekurangan gizi akan terhambat pertumbuhan fisiknya. 3. Stimulasi lingkungan. Individu yang tubuhnya sering dilatih untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan akan berbeda dengan yang tidak pernah dilatih. Perkembangan intelektual individu. Perkembangan intelektual berasal dari bahasa Inggris. Menurut Chaplin adalah 1. Proses berpikir, proses kognitif, kemampuan mempertimbangkan, dan kemampuan menilai. 2. Kemampuan mental atau inteligensi, yaitu kemampuan meletakkan hubungan dari proses berpikir. Tahapan perkembangan intelektual. Jean Piaget atau Baby and Sean 1982 membagi perkembangan intelek atau kognitif menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motoris yang dimulai dari 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak berada dalam suatu masa pertumbuhan yang ditandai oleh kecenderungan-kecenderungan sensori motoris yang sangat jelas. Segala perbuatan merupakan perwujudan dan proses pematangan aspek sensori motoris. 2. Tahapan praoperasional dimulai dari 2 sampai 7 tahun. Tahapan ini disebut juga tahapan intuisi sebab perkembangan kognitif memperlihatkan kecenderungan yang ditandai oleh suasana intuitif. Artinya, semua perbuatan rasionalnya tidak didukung oleh perasaan, kecenderungan alamiah, dan sikap-sikap yang diperoleh dari orang di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, tahapan operasional konkret yang dimulai dari 7 sampai 11 tahun.
Pada tahapan ini, anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas dan konkret dan sudah mulai berkembang rasa ingin tahunya. Interaksinya dengan lingkungan dan orang tuanya semakin berkembang dengan baik, karena egosentrinya semakin berkurang. Yang keempat, tahapan operasional formal yang dimulai dari 11 tahun ke atas. Tahapan ini adalah anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan pada pekerjaan yang merupakan hasil dan pemikiran yang logis. Selanjutnya, saya, Putriola Endayani Tarigan, akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual anak. Yang pertama adalah faktor hereditas. Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat dan menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir secara normal, di atas normal, atau di bawah normal. Namun, potensi ini tidak akan berkembang atau terwujud secara optimal apabila lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, peranan lingkungan menentukan perkembangan intelektual anak tersebut. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Ada dua unsur lingkungan yang mempengaruhi intelektual anak, yaitu yang pertama faktor keluarga. Lingkungan keluarga, intervensi yang paling penting dilakukan oleh orang tua adalah memberikan pengalaman kepada si anak dalam berbagai bidang, sehingga bisa menjadi alat untuk berpikir kepada si anak. Yang kedua adalah faktor lingkungan sekolah, lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan daya intelektual anak, dan bagaimana cara anak berpikir serta berperilaku. Walking in a winter wonderland.